kabarnya hari ini? Alhamdulillah pasti baik ya. Perkenalkan, nama saya Rosyanti dengan NIM D01200046 dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu pertama saya sendiri. Lalu yang kedua ada Fitri Antini dengan NIM D012040. Yang ketiga ada Sulistiasari dengan NIM D012053. Keempat ada Waiza dengan NIM D012057. Dan yang terakhir ada Samidi dengan NIM D012048. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas model pembelajaran kontekstual dan metode karya wisata. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pembelajaran kontekstual. Apa sih itu pembelajaran kontekstual? Nah, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata. Bisa dilihat dan dianalisis peserta didik, yang artinya saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik seolah bisa merasakan dan melihat langsung aplikasi nyata materi yang sedang dipelajari. Lalu, tujuannya apa sih yang ada di model pembelajaran kontekstual itu? Nah, jadi pembelajaran kontekstual itu tujuannya yaitu ada meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar, sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, serta memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi yang sedang dipelajari. Dan model pembelajaran ini ada juga manfaatnya bagi peserta didik. Manfaatnya yaitu: 1. Meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, ada pemahaman yang diperoleh peserta didik bisa bertahan lebih lama karena memahami dengan menerapkannya. Lalu yang ketiga, ada peserta didik bisa lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat, kreativitas peserta didik berkaitan dengan permasalahan yang ada di sekitar yang disesuaikan dengan keilmuan yang didapatkan. Nah, selanjutnya, agar implementasi model pembelajaran kontekstual berhasil, kita harus memiliki strategi yang sesuai dengan kondisi di kelas, yaitu 1. Melalui pemecahan masalah, artinya kita memberikan studi khusus yang bisa mereka temui di kehidupan sehari-hari. Lalu peserta didik diminta untuk mencari solusi atas studi kasus yang telah diberikan dari berbagai sumber yang diakses. Lalu yang kedua yaitu mengajak peserta didik di tempat yang dekat dengan pemahaman materi, misalnya di lingkungan sekitar, sekolah, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Hal itu karena suasana belajar baru bisa memunculkan pengalaman baru yang menyenangkan dan mudah diingat. Yang ketiga, menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat dan mandiri, sehingga guru berperan untuk mengarahkan dan mengontrol jalannya pembelajaran. Dan yang keempat, membangun komunikasi efektif yang bisa diterima oleh peserta didik di kelas dan berbagai karakter, sosial, budaya, suku, dan sebagainya. Komunikasi yang dijalankan oleh guru pada peserta didiknya akan mempengaruhi tingkat ketertarikan pada materi yang diajarkan. Nah, ini yang terakhir, kelima, memberikan penilaian yang otentik pada peserta didik. Jadi penilaian tersebut bisa membantu guru dalam memetakan tingkat kemampuan dan motivasi peserta didik selama pembelajaran. Nah, inilah penjelasan dari sayanya, kurang lebihnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Waiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waiza. Saya dari jurusan PGSD semester 4 kelas reguler B. Saya akan menjelaskan tentang materi kontekstual teaching learning. Di sini saya hanya menjelaskan tentang langkah-langkah kontekstual
teaching learning. Yang pertama, kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin rasa tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Yang keenam, lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petrantini. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya yaitu Weza mengenai materi tentang metode karya wisata. Pengertian metode karya wisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Contohnya, mengajak peserta didik ke gedung pengadilan untuk mengetahui sistem peradilan dan proses pengadilan selama 1 jam pelajaran. Jadi, karya wisata tersebut tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Langkah-langkah metode pembelajaran karya wisata. Seperti yang kita ketahui bahwa karya wisata ini adalah metode mengajar yang memerlukan langkah-langkah yang baik. Di antaranya yang pertama itu harus ada persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut. Untuk langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat atau menetapkan sasaran yang diprioritaskan sesuai tema kegiatan belajar yang dipilih. Untuk langkah yang kedua, kita harus mengadakan hubungan dan pengenalan terhadap medan sasaran karya wisata. Yang ketiga, kita harus menyiapkan bahan, menyiapkan alat yang akan kita perlukan saat karya wisata. Yang keempat, kita harus menetapkan tata tertib karya wisata. Yang kelima, kita harus membuat permintaan izin dan partisipasi orang tua siswa. Serta yang terakhir, kita harus melakukan persiapan pendidik di kelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran karya wisata ini dapat dijadikan referensi untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Untuk objek karya wisatanya, bisa kita lakukan dengan contoh dengan mengunjungi situs-situs sejarah seperti candi, museum, dan tempat-tempat yang tentunya berhubungan dengan mata pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam.